Keren ya. Halo, salam sejahtera buat semuanya. Ini puji Tuhan, kita akan ada pemasangan ATM ya pada mobil Kijang. Ini mobilnya ya. Ini plat B. Oke. Ini sedang ada pengerjaannya, sudah dikerjakan sama saya. Nah, kita lihat dulu mobilnya ya. Seperti ini. Ini dia mobilnya, teman-teman. Sini sudah ada dipasangkan pulinya ya, seperti ini. Oke. Nah, pulinya saya taruh di sini, teman-teman. Terus pulinya itu saya coba ganjal pakai di bawahnya ini ada besi ya, supaya puli ini lebih lurus ya, begitu ya. Nah, seperti ini, rantainya sudah diikat. Nah, kurang lebih dia seperti ini, teman-teman. Nah, diusahakan ininya lurus sama ini lurus ya. Nah, seperti ini lurus ya, teman-teman ya. Nah, dan ada spasi juga ya. Di sini ada spasi sekitar 1 jarian atau lebih 1 jari ya, antara jarak ini ya. Ketika ditekan sama ini harus ada spasi, karena nanti kalau dia model ke manual, pas otomatis rantainya ditarik seperti ini, dia nggak selip ya, seperti itu ya. Nah, ini agak tinggi saya buatnya seperti ini tuh ya, tetapi tidak mengganggu ke kaki ya, karena memang model pulinya pedalnya seperti ini melengkung. Nah, seperti ini aja. Oke, nanti akan ada pemasangan sensor gasnya. Sensor gasnya akan saya taruh di sini. Nanti bikin kasih bracket ya, dari sini ke sini ya gitu ya. Nah, jadi dia nekan ke sini. Oke, ikuti ya pemasangannya. Ini sudah rapi. Nah, untuk ininya ya, nah, ini udah bisa saya tutupkan ya, seperti itu. Ini dari atas, ini dari atas karpet ya, taruh ya. Nah, ini ditutup begitu, karpet luarnya. Oke. Lapisan karpetnya dari luar seperti ini. Jadi tetap terlihat rapi dan terlihat juga lebih nyaman ya. Kaki nggak kena ke ini ya, karena ditutup ya, ke rantai ya, yang baret-baretnya puli. Oke, teman-teman ya, ikuti channel Project Asisten Transmisi. Oke, dan jangan lupa like dan subscribe, dukung saya selalu. Nah, ini untuk tali selingnya nanti. Nih, tali selingnya seperti ini, dia keluar dari sini ya. Tuh, seperti ini ya. Nah, saya potong nggak panjang, ini pas-pasan banget ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kependekan sih saya potongnya, tapi masih pas-pasan, masih bisa. Oke. Dan di sini ada power juga, bawa kolong, bawa jok. Jadi dia ini sebenarnya enak nih, rata ya, tapi dia ada power ya, seperti ini powernya. Jadi nanti dia di sini batasannya, tapi nggak akan kena ganggu kaki ya. Kaki di sini kok, teman-teman. Ya, emang tidak disarankan dia terlalu masuk ke dalam, supaya tali selingnya nggak terlalu panjang, begitu teman-teman, supaya tenaganya dia lebih kuat nanti. Oke, nanti akan kita pasangkan perkabelan dan powernya. Oke, sini saya sudah coba pasangkan motornya seperti ini, dan tali selingnya sudah saya masukin ya. Nah, seperti ini ya, dari sini nih. Oke, nah untuk masang tali selingnya ini dipastikan posisi ininya udah di dalam posisi mentok ke atas gini ya. Cek ya, ini juga udah mentok ya, dikit-dikit ya, posisi di atas. Nah, seperti itu, dan ininya dekat sini seperti itu. Ini kan setelah udah begini kan masukin tali selingnya ya, lewat lubang seperti ini, dan akan dikasih pengikatnya ya. Yang ini
ya, knopnya sini. Habis itu dikunci, dipres ya, tuh dipastikan posisi ininya pas ya, sparenya ketika dia ini dipres di sini seperti itu. Nah, ini udah saya kunci ya, nanti tinggal sisa potongannya ini dililitkan ke sini. Ini sebenarnya saya terlalu pendek nih motongnya ya, nanti dililitkan ke sini supaya dia nggak keluar lari-lari. Oke. Nah, nanti akan saya pasang perkabelan dulu. Setelah itu saya rapikan, saya tutup. Nah, ini saya rapikan semua. Nanti baru terbalik ya. Dan ini saya mau pasangkan knopnya seperti ini teman-teman. Ini punya kalian ya, Toyota juga ya, sama Toyota. Ini dia punya dia nih. Seperti ini. Ya cuma beda model giginya ya. Ternyata ya. Dia punya 2 ya. Nggak tahu ini original apa enggak. 4 speed. Oh, ternyata ya. Oke. 5 speed sama R-nya. Oke, ini nanti lakbannya dibuka ya. Ini kemarin supaya letak sensornya aja saya lakban ya, supaya dia ngepres. Untuk sensornya di dalam nanti dibuka. Ini tinggal dipasangin, semoga pas putarannya. Nah, kalau enggak ya saya harus ganti ini nih. Coba ya, seperti ini. Ternyata pas ya teman-teman ya. Pas nggak? Oh ya, pas ya. Sekali lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tombol ya teman-teman nih. Ya, jadi lebih mudah untuk mengoperasikannya. Nah, saya akan memasang perkabelannya dulu dan kontrolernya seperti ini ya. Saya lagi bikin bracket buat sensor gasnya. Sensor ini ya. Saya akan pasangkan di sini. Ya. Sini nanti bracketnya. Oke, teman-teman, sini saya coba mau pasang kabel ya. Nanti tombol powernya saya taruh di sini ya. Di sini satu lagi ya. Ini lagi coba masukin kabelnya, keluarin kabel sensornya ya. Nah, untuk sensor sudah dipasang ini seperti ini. Ini sensor gasnya. Bisa lihat nggak? Oke. Nah, seperti ini sensor gasnya. Tidak terlalu banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sini saya taruh sensor rem, nah switch. Ini kabelnya. Kalian mau keluarin? Nih kabelnya, kita keluarin. Ini untuk sensor. Ya. Coba lihat. Pas ukurannya. Nah, ini karena terlalu tarik, saya tarik lagi ke sini. Saya pas-pasnya. Oke teman-teman, sini saya mau pasang sensornya ya. Ini saya coba ukur sensornya seperti ini. Ini nanti dipasang di bagian belakang ya. Saya coba masuk kolong, kabelnya sebagian udah saya tarik ke dalam. Coba saya masuk kolong dulu teman-teman semuanya. Oke, sini udah selesai memasangnya, udah perkabelan, sudah lumayan rapi ya. Masuk sini ya. Ini mau ditutup di koper dulu. Ini sudah menyala, tombol powernya di sini ya. Sudah menyala, kita tes. Nanti setting lagi ya. Nah, sudah narik ya, begitu ya, narik. Oke, tunggu sampai kita pakai. Omnya lagi nungguin. Oke teman-teman, ini mau tes strip ya. Udah selesai pasang, udah kabel rapi ya. Ini memang nggak ada kopernya. Ini ada kopernya ini ya, koper begini ya, kurang lebih. Secara perkabelan udah oke ya. Yang begini aja. Ini tidak dimasukin ya dari sini. Jadi biar begini. Oke, kita akan tes. Ini belum setting ya, tapi ini udah
kaca ya. Nih. Tes di kontrolernya seperti ini. Ini PWM-nya banyak sekali ya. Jadi agak ribet nih kerjanya. Oke, langsung saya tes dan nanti boleh pakai sama omnya. Halo teman-teman, ini pemasangan udah selesai ya. Ini mobilnya punya omnya. Ini kita ada dari tanjakan nih ya. Nih tanjakan ya. Ini akan kita tes tanjakan. Ini mobilnya enak sekali responnya teman-teman. Keren sekali. Omnya tadi udah tes, sangat puas dia ya. Ini udah aktif ya setengah koplingnya. Nah, tadi ada perbaikan sensor kecepatan di bawah. Ini masih berantakan ya. Ya. Kita setting ya. Oke. Kita langsung aja nih. Oke. Ini saya injak rem ya. Nih, masukin gigi. Oke. Oke, ini lepas rem tangan. Oke, ambil gas dikit. Nah, tuh ada tahan dikit ya. Dan enak banget nih. Ini gasnya lonjot. Gila diesel mah. Keren sekali. Keren sekali. Tenaganya itu halus nih. Ini halus banget serius. Ini ya hampir sama apa punya Kia kemarin ya, diesel ya. Memang diesel andalan sekali buat ATM ya. Keren sekali ya. Omnya sangat puas sekali ini tadi. Ini belum tes dia. Yang kedua ini tadi ada perbaikan sensor kecepatan ya. Tapi tadi udah dites saya tanpa sensor kecepatan aja. Dites sama dia. Keren sekali teman-teman. Responsifnya Matic betul-betul tidak ada nyut-nyut sama sekali ya untuk mobil diesel ini. Nih, saya masih kaki kiri nganggur. Nih enak sekali pokoknya ya. Apalagi bagi kalian punya mobil diesel nih ya, ini kijang diesel. Mau diesel apapun yang manual ya, dipasang kayak gini keren sekali pasti pokoknya. Enak sekali, serius. Nggak bohong ini teman-teman. Kalian boleh jajal punya om ini nih ya. Ini sensor kecepatannya udah fungsi. Nah, mati dia ya. Ini masih gigi berapa ini? Nih, tapak. Nggak berhentiin, tinggal gas nih. Masih gigi ini aja masih 3, 4,3 nih. Masih jalan teman-teman. Keren sekali. Tuh. Tuh. Ini gigi berapa ini coba? Oh, ini tadi 3 teman-teman. Nah, ini gigi 1 ya. Tuh. Terus keren. Ya. Keren sekali. Ntar kita bawa ajak omnya. Ini akan saya rapikan. Ini settingan kayaknya udah oke. Ya. Ini settingan. Keren sekali ya. Ini dapat ATM 5 ya. Ini dapat knop ya. Ini knopnya ya. Punya original ya. Punya dia knopnya udah kusam ya. Nggak tahu di mana tadi knopnya. Udah jelek ya. Tuh, udah ada tombolnya juga di sini nih. Nah, ya. Sensor kecepatannya sudah berfungsi nih teman-teman. Keren sekali. Kita laju dulu ya. Laju dikit ya. Memang diesel dipasang ATM halus amat teman-teman. Kayak Matic bener. Lebih enak dari Matic malahan ini teman-teman. Cuma bedanya per gigi. Karena ini tenaganya dapat teman-teman. Bandingkan Matic ya. Tenaganya dapat. Tapi halusnya ini lebih halus ya malahan. Kalau kita tahu take overnya ini lebih enak daripada mobil saya dipakai teman-teman. Lebih enak. Ya mungkin karena cc itu beda ya sama terus ini yang model diesel ya. Tuh. Gas. Kontrol tinggal rapiin. Nanti kita tanya omnya gimana rasanya. Ini paket 5 juta ya teman-teman ya. ATM 3 pakai 5 juta ya. Ini sebenarnya tanpa model PWM ini aja juga udah enak sebenarnya dipakai. Hanya pakai perlu engine brake doang aja. Itu udah enak sekali teman-teman. Cuma cukup pakai engine brake aja ya. Enak sekali. Tadi tanpa sensor kecepatan aja dipakai, tanpa model PWM itu udah enak sekali makanya. Halus, nggak ada jedah sama sekali, nggak ada ndut ya.
enak banget tuh. Oke, keren. Oke, silakan like dan subscribe teman-teman ya, bagi kalian yang ingin tahu informasi ya lebih detail tentang ATM ya, silakan WA saja ya, lihat linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, nih tuh di Green Lake ya, tuh gigi berapa ini, jebretnya ada fungsi ya. Tuh. Ini enak, tenaganya enak banget teman-teman ya. Ini dia connect-nya itu lebih lama saya bikin ya. Bahkan udah di 20 km per jam baru dia connect ya, baru kopling ngebuka sendiri. Sebab kenapa? Karena ini respon gasnya aja udah enak teman-teman, tanpa bukaan aja udah enak kok. Biar masuk aku, biar lebih halus pemakaiannya, karena ini juga yang pakai nanti cewek teman-teman, istrinya ya, ibu-ibu ya. Ini om ini yang jalan. Nah, coba digas dikit om. Nah itu berarti udah oke ya settingannya ya. Nah, gasnya. Nah kalau kurang rasanya tinggal ditambahin atau kelebihan dikurangin aja. Nah, enak banget pokoknya ini mah. Kalau diesel itu keren om, diesel. Biar videonya kelihatan ya. Siap. Nanti kita ke Green Lake. Tadi aku udah tes tanjakan juga sih, di tes yang kemarin kita itu. Kok dimatiin lampunya? Oh ada beberapa warna ya. Yang kuning tadi cakep tuh. Nah iya tuh. Lurus aja. Belum udah buka belum ya? Udah buka kayak belum ya? Udah buka sih, tapi nggak apa-apa. Oh pantasnya tadi silo ya lampunya ya, ada yang putih itu ya. Ada 3 warna. Keren lah. Mobilnya keren mobilnya. Nah lurus juga boleh, nggak apa-apa. Sekali itu nanti kita tes, ada gundukan dikit gimana cara bawanya. Langsung test drive yang agak, nah keren nih warna kuning nih. Lampu kabut nih mah. Iya. Keren ya. Sumpah. Kayak gini nggak mau lagi ke manual kayaknya om. Ya, tapi kalau responnya kurang lagi ditambahin aja nanti yang signal BWM-nya. Responnya kurang. Ini gigi 2 aja masih enak kan? Iya. Gigi 2 di kecepatan lambat berhenti. Itu kemarin yang Kia gigi 3 dari start awal, masih enak om. Iya. Kalau diesel gitu. Diesel ya, iya. Gigi 3 kalau jalan datar mah nggak usah oper gigi. Iya. Nggak ada brebet lagi dia mah, apalagi CC 2700. Wah ini cuma 2400 begini pak. 2400 sih ya. Kanan kiri om? Ke kanan boleh, kiri boleh lah, terserah lah. Yang enak yang mana? Sama aja sih om, kanan aja, kiri aja deh om, nanti muter ke tempat tadi kita. Nah ini kan agak pelan sih, nggak apa-apa, awas. Ada tanjakan tadi tuh, gundukan dikit ya. Gigi 2. Nah gigi 2. Nggak tahu, ini nggak aku masukin gigi 1, aku pengen tahu mati nggak ya. Tapi ada deret gitu ya. Kalau kayak gitu diturunin dikit nggak apa-apa, tapi nanti gigi satunya nggak enak dia, tapi start awalnya itu nggak loncat kan. Nah kiri boleh om, kiri om. Jalur tadi kita masuk biar enak buat test drive. Mau cari yang macet apa yang lancar, apa tanjakan apa gimana nih om? Terserah yang mana aja. Enak banget. Halus ya om ya? Halus banget. Halus ya. Ini beda spek, beda tipe. Kayak ATM 3. Respon gas
gasnya itu yang mantep deh. Mau sensasi manualnya juga kalau masih dapat ya. Iya. Dibawa ngebut sensasi manualnya. Keren banget. Itu udah ngebuka sendiri dia, udah di atas dia kecepatan. Ini udah pakai sensor kecepatan ini? Udah sensor kecepatan. Nanti jadi kecepatan segitu tuh dia otomatis naik total? Iya, dia otomatis sendiri, naik sendiri. Kalaupun saya lebih cepat naiknya, cuma ini karena respon gasnya udah enak, jadi biar halus terus, jadi saya lamain, biar nanti DP makin dulu cepat responnya. Karena ini gasnya dicoel dia juga naik koplingnya. Tuh sensor ke engine brake-nya udah berfungsi. Nah, itu mati lagi karena tanggung kecepatan turun. Nah, itu kecepatan berapa itu, Om? 30 ya, kurang lebih ya. Nah, itu gigi berapa tadi tuh? Nah, itu udah turun ya, nggak mati kan, Om ya? Nggak mati. Keren. Ya mati. Saya bikin nanti lebih cepat, takutnya kalau ibu yang pakai nanti dia lupa oper gigi dari gigi 3 nih, tiba-tiba ngerem gitu, Om. Nah, takutnya begitu. Jadi ini saya bikin di 30. Nah, supaya kalau seandainya juga lupa pasti gigi 3, dia nggak mati, kopling udah turun gitu. Jadi nggak ada kita. Luar biasa. Mana, Om? Nah, kiri aja, mana aja nggak apa-apa, masih bisa. Kiri sini? Malam ya, malam nggak apa-apa. Jarang juga dipakai. Nggak lemot nggak, Om? Coba nih. Nah, itu udah tinggi itu RPM-nya. Kalau bisa gigi satunya jangan terlalu panjang napasnya. Kalau mau agak dicoel, Om. Nah, itu lebih kencang lagi dia, Om, naiknya. Tapi dicoelnya agak gantung dikit gitu. Cuma dengan begini pas dia tanjakan ada ganjalan, digas terus pasti jalan, Om. Sama kayak kaki kita. Selagi dia pakai kaki normal bisa jalan lewat, nah dia juga lewat nih, Om. Jadi tanjakan pun ini bisa diandalin kalau ini mah. Asli. Kanan? Kanan boleh cari buat apa, polisi tidur ya, kanan ditutup pula itu. Komplek. Aku nggak naik turunin gigi. Iya, ini gigi tadi gigi 3 aja masih enak, Om, serius. Tapi jalan dikit ya, bukan dari start awal ya. Nah, masih jalan pelan gitu. Enak sih segigi 3 mah. Tinggal gas aja terus gitu. Sudah naik sendiri. Ini bedanya cuma oper-oper gigi aja, Om. Sama Matic mah. Nggak ada lemot kan ya? Nggak ada lemot. Oh, keren. Keren, Om. Beda kalau Om bandingin sama dulu tes mobil saya gimana, Om? Jauh banget ya. Ini responsif banget. Iya. Sesuai dengan feel kaki kita. Feel kakinya ya. Serius ya. Dengan feel kakinya nggak jauh beda lah, karena respon gasnya itu enak. Ini penemuan mutakhir ini, Om. Keren. Kaki masih nganggur.
Ini bawa barang juga diajar ini bawa barang. Tetap kuat ya Mbak? Kuat mainnya mah Om, nggak jauh beda sama kaki ini mah. 11 udah bisa dibilang 11-12 ini. Yang penting kita ngaturnya di gas itu Om, respon gas itu. Tapi jangan responnya nanti loncat Om. Jangan langsung dikagetin gitu. Kecuali RPM udah tinggi nih, mobil nggak jalan, agak digoyang dikit gasnya, dipancing dikit dia supaya pas lagi ada polisi tidur contohnya nih, biar lebih tinggi dia. Tapi kalau RPM masih rendah, udah gas pelan gitu. Jadi diimbangin dengan suara mesin. Gitu. Oh, kalau gerak gitu? Itu sebenarnya suara getaran mobilnya. Dipiriin juga giginya dia getar kok. Nah, Om piriin aja gigi. Saya tadi penasaran, saya piriin giginya mungkin karena AC kali ya atau kiri Om. Ke kiri Om ya. Itu bukan karena gesekan kopling atau apa enggak. Karena ini yang tipe mobil Om ini, Om rem itu kopling udah ke bawah banget. Di rem aja udah bisa masuk gigi aslinya. Atau mau nambahin dikit aja turun gitu, nggak masuk gigi. Jadi dia nggak gigit dia. Emang getaran mobilnya saya lihat. Tadi saya penasaran, saya piriin ada getaran juga. Nah itu kan ada pada piri kan, ada getaran. Coba agak laju Om, nanti kita ke kanan Om, lewat green light lagi. Supaya Om tahu dapat ke kanan Om. Kanan sini? Iya. Maksudnya agak responsif ngegasnya, agak responsif. Dari agak seolah-olah agak buru-buru dikit lah gitu. Malah dibuat dengan agak buru-buru dikit lebih enak lagi suara mobilnya. Agak gitu biasanya. Keren Mas ini. Kaki pokoknya udah agak pegal Om. Emang diesel itu mantap ya. Keren ya diesel, tenaganya ya diesel tuh. Suaranya itu enak ya, ciri khas gitu. Kiri Om? Ya kiri Om. Gigi dua masih enak Om. Oh iya. Keren ya, dia bisa nyesuaiin ya. Kita ambil kanan Om. Kita keluar, habis kanan kita ke kiri Om, green light. Tapi malah lebih halus yang tadi Om, tanpa sensor difungsikan sinyal PWM tadi. Cuma ya itu anjing biritnya kan. Kalau aku sih lebih enak pakai itu, gak ada jeda sama sekali Om. Ngegasnya gigi 3 juga enak. Gak deret gitu. Ini kalau ada engine brake-nya gini. Iya, tapi ini kan udah agak dijauhin tadi, beda dari settingan awalnya. Jadi kecepatannya di sekitar 15 baru dia berfungsi bukaan pertamanya. Sebenarnya tanpa sinyal yang ini aja udah enak kok tadi kita ke kanan. Udah enak tadi. Malah lebih halus dari Matic Om itu mah. Kadang dia nyesuaiin RPM sama naiknya kopling. Jadi nggak langsung naik sendiri gitu. Pelan-pelan sesuai dengan RPM.
Kalau yang tadi itu nggak ada itu, yang model itu. Karena ini yang berfungsi udah POM2 itu. Nah, ya. Saya udah ada connect dia ke situ. Dia udah berfungsi itu. Soalnya kalau udah berfungsi dengan sensor kecepatan, dia dari coil, digas, cepat gas, dia nggak mau ikut gitu, ikut gas nggak, responnya nggak bisa ikut gas, dia dinaik dengan sendirinya. Beda, jadi halusnya itu malah lebih enak yang tadi tanpa sensor itu. Justru enakan tanpa sensor tadi ya? Iya, lebih enak, lebih halus lagi. Memang Matic juga kalah tadi Om. Ya cuma resikonya kadang kalau terus dibuat seperti itu RPM-nya kan kadang apa namanya dia kita pancing dulu harus gas dia naik ya. Tapi di 1.2 itu dipakai enak, biar lebih nyaman ke koplingnya aja, jadi naik sendiri. Masalahnya nanti kecepatan cepat kita butuh udah naik sendiri gitu. Kalau yang tadi itu mau gigi mana pun tadi nggak ada dijedut-jedut sama sekali. Mulus banget tadi itu. Mulus banget. Udah jedut-jedut. Boleh tes tanjakan. Cuma kalau ini kalau bisa tanjakan di itu sih Om, rem tangan Om. Kalau nggak agak cepat dikit gas, coil gasnya dikit trik gitu. Jangan. Ini kalau di lampu merah berhenti, nggak usah di pre-in juga nggak apa-apa Om. Ini nggak bakal habisin kopling, soalnya koplingnya pedalnya udah ke bawah banget ketika direm. Jadi nggak bakalan ngabisin kopling, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipiriin juga, injak rem aja terus, nggak masalah, aman. Kalau ini settingannya, karena pas direm itu dia ke bawah banget. Udah gak jauh beda sama kaki Om ya. Nggak jauh beda dengan kaki. Iya, malah kaki juga kadang bisa loncat gitu juga kadang Om. Kakinya ini kan masih ngikutin manualnya gini kan Om? Iya. Kiri ya? Iya, kita kiri.